Shalom, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sapaan Renungan Malam pada saat ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita dalam kasih setia Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari pengalaman dan kehidupan umat Kristen yang pertama, yaitu di seputar peristiwa Hari Pentakosta. Disebutkan pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 tentang pertumbuhan umat pada waktu itu sangat pesat. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Tidak hanya pertumbuhan secara kuantitatif, tetapi juga kualitas kerohanian, kualitas persekutuannya sungguh sangat baik, sangat indah sekali. Diutarakan pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul dalam tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Suatu keadaan yang sangat ideal. Mereka hidup secara harmonis, hati sepikir, dalam ibadah kepada Tuhan. Mereka hidup saling tolong-menolong dan saling berbagi. Namun demikian, dalam perkembangannya disaksikan pada pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan membacakan tentang keadaan jemaat pada waktu itu. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan jemaat, walaupun suatu jemaat itu dalam keadaan yang baik, yang ideal, namun demikian bukan berarti tidak timbul adanya masalah. Masalah itu akan selalu kita hadapi, masalah selalu terjadi di dalam komunitas apapun juga. Namun demikian, yang penting itu adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi dan mencarikan solusi terhadap masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Nah, dalam hal inilah diceritakan bagaimana sikap para rasul. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmeas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dari Kisah Rasul ini tentang kehidupan jemaat, maka kita dapat belajar tentang 4 hal. Pertama, kondisi umat yang baik, yang ideal, yang harmonis,
yang sedang bertumbuh pesat, bukan berarti tidak ada masalah atau kendala. Selama kita berhadapan dengan manusia dan melayani manusia, akan selalu timbul masalah. Entah itu masalah komunikasi berupa kesalahpahaman, pertengkaran atau perselisihan, masalah ekonomi, masalah-masalah yang terkait dengan nilai-nilai kehidupan, ataupun masalah karakter. Jadi sebaiknya kita perlu membuang jauh dari pikiran kita bahwa hidup di dalam jemaat, atau ketika kita mau mencari jemaat yang tidak ada masalahnya, itu hanya pikiran utopia yang tidak realistis dan pasti akan selalu mengecewakan. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari, ketika terjadi masalah, sampaikanlah hal itu kepada para pemimpin atau penyelenggara pelayanan. Masalah tidak bisa teratasi hanya dengan sikap berkeluh kesah, menggerutu, marah-marah. Sampaikan semua itu kepada pemimpin atau penyelenggara pelayanan gereja. Tentu juga dengan cara dan komunikasi yang baik. Tidak harus dengan marah-marah atau emosi, apalagi memaki orang lain. Ketiga, sebagai pemimpin dan penyelenggara pelayanan, kita dapat belajar dari para rasul. Hendaknya terbuka, menerima informasi maupun masukan adanya berbagai masalah di dalam pelayanan kita. Pemimpin sebagai pelayan yang baik, tidak alergi, tidak antipati, juga tidak bersikap defensif dalam menanggapi berbagai masalah ataupun kritik. Tetapi sebaliknya, mereka akan mencarikan dan memberikan ide-ide solusi yang smart bagi umat. Dalam hal ini, para rasul telah memberikan contoh bahwa solusinya itu adalah dengan mengangkat beberapa orang lain dengan tugas khusus untuk pelayanan meja, untuk pelayanan diakonia atau kesejahteraan bagi umat, supaya terjadi pemerataan dan keadilan. Dan yang keempat, yang terakhir, ide solusi yang diajukan atau ditawarkan oleh para rasul itu disambut dengan baik oleh jemaat, diterima, disupport, dan dilaksanakan oleh mereka. Demikianlah juga hendaknya di dalam kehidupan kita harus belajar untuk menghargai, menerima masukan-masukan, ide solusi dari para pemimpin komunitas, supaya itu juga menjadi bagian yang sangat penting dan menentukan penyelesaian masalah apapun yang sedang terjadi. Demikian yang dapat saya sharingkan, semoga bermanfaat untuk kita. Tuhan terus memberkati dan menyertai dan memimpin akan pelayanan kita bersama-sama. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami dapat belajar kembali bagaimana menyikapi dan menghadapi persoalan dalam kehidupan umat Tuhan maupun dalam pelayanan kami. Supaya kami senantiasa mengandalkan Roh Kudus, sehingga mendapatkan ide solusi terhadap berbagai persoalan yang ada. Berkatilah pelayanan hamba-hambamu, berkatilah mereka yang dalam proses penyembuhan, berkatilah mereka yang masih sakit, peliharalah anak-anakmu, jauhkan dari bencana, dari kemalangan, dan dari segala kekhawatiran kami. Demi kasih setia Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan memuliakan Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik umat Tuhan, sampai bertemu kembali dalam acara yang akan datang. Tuhan terus memberkati dan mengasihi kita semua. Haleluya, amin.